Salam hebat dan luar biasa komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia. Ayo tetap berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Siang hari ini kita akan ngobrol bareng Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Ini terkait dengan program literasi, gerakan literasi Ratu Lisa. Hari ini kita akan ngobrol bersama siswa SMP Negeri 1 Magelang. Ini kemarin saat lulusan diumumkan urutan kedua dari seluruh siswa kelas berapa? Kelas 9. Jadi dari sekian 234 siswa itu ternyata ini urutan kedua. Namanya siapa? Aida. Aida. Nah, Mbak Aida ini. Aida. Lengkapnya Aida siapa? Aida Lutfia Fatin. Aida Lutfia Fatin. Panggilannya? Aida ya, Aida. Ini Mbak Aida ini sekolah di SMP SMP Negeri 1 Magelang ya. Ya. Nah, ini sudah berarti ini sudah kelas 7 8 9 ya. Sudah lulus kemarin tuh ya? Sudah lulus. Alhamdulillah. Wah, selamat dulu. Oh, ya, wah, sudah lulus sih, keren. Mbak Aida sudah lulus. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa. Ini menarik sekali. Hari ini situasi Covid baru saja kita mulai masuk new normal, dan ini proses penerimaan siswa baru di SMA, SMP juga baru akan mulai, sehingga ini menarik untuk kita diskusikan tentang pengalaman belajar Mbak Aida ini. Mbak Aida, selama ini proses belajar yang dilakukan bagaimana Mbak Aida? Sukanya membaca atau berlatih atau gimana? Biasanya saya membaca semua materi-materi yang sudah disampaikan guru, yang sudah saya catat. Terus saya latihan soal. Jadi ada proses mencatat dari apa yang disampaikan Pak Guru dan Bu Guru ya. Nah, setelah itu diulang kembali. Setelah itu baru berlatih soal. Ya. Wah, luar biasa. Ini Mbak Aida ikut bimbel atau privat gitu enggak? Waktu kelas 9 ikut. Waktu kelas 9 ikut ya. Nah, waktu kelas 9 ikut bimbel ya. Nah, ikut bimbingan dan pelatihan untuk untuk memperkuat materi-materi yang diingat dan pelatihannya itu ya. Nek materi atau mata pelajaran yang paling disukai Mbak Aida apa itu? Saya paling suka matematika. Matematika. Wih, keren. Matematika sing ada hitung-hitungan 1 ditambah 1 gitu ya. Ada yang matematika 1 tambah 1 sama dengan 2, dan ini 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, Mbak Aida ini kan sering belajar dengan berlatih soal. Nah, ini untuk latihan-latihan itu biasanya pengayaan soalnya dari mana? Buat sendiri atau gimana? Enggak, biasanya sama guru-guru sering dikasih latihan soal. Kalau misal lagi nggak dikasih gitu, saya nyari dari internet. Oh, cari di internet. Oh, jadi selain dari guru-guru, ini Mbak Aida melakukan upaya penggalian pengayaan soal dari internet ya. Nah, sehingga proses itu dilakukan Mbak Aida melalui literasi digital dengan internet itu ya. Oke, luar biasa. Dari proses itu ternyata Mbak Aida upaya ini menumbuhkan hasil yang bagus, yang positif. Ya. Terus biasanya apa yang dilakukan untuk melakukan latihan-latihan lain selain itu apa? Bacanya bacaan apa? Buku apa? Buku yang dikasih dari bimbel. Oh, buku yang kasih bimbel itu jadi bahan pengayaannya. Iya. Oh, luar biasa. Nah, kalau tidak salah Mbak Aida ini kan juga suka nulis juga nih. Wah, nulis apa? Dulu kan tidak salah suka nulis cerpen atau apa gitu, puisi Ya, dulu. Sekarang udah enggak? sekarang ya masih. Masih. Kadang ada tugas dari sekolah buat cerpen. Oh, gitu. Setiap bulan. Tiap bulan. Jadi proses ini dilakukan Mbak Aida memang untuk latihan menulis dan juga berliterasi ya. Jadi kalau Pak Romadi kan selalu menggaungkan ayo berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Nah, ini Mbak Aida sudah melakukan itu. Nek, pengalaman Mbak Aida rajin menulis dan membaca itu berdampak enggak? Membawa dampak untuk menjadi lebih tahu itu enggak? Iya. Apa yang membuat Mbak Aida suka nulis? Karena menurut saya nulis itu seru. Terus saya Nulis bisa- itu seru, kawan. Nulis itu seru. Saya bisa meluangkan
Jadi menulis itu bisa menjadi media untuk menuangkan ide gagasan, baik itu sedang senang, sedih, gelisah, gegana, gelisah galau merana. Wah, gitu ya. Sudah berapa cerpen yang dihasilkan sekarang ini? Enggak ngitung, sampai tak terhitung ya. Wah, luar biasa. Mbak Ida itu nulisnya sampai tidak terhitung. Pernah buat puisi juga? Pernah. Wah, nah ini puisi-puisi atau cerpen-cerpennya pernah dikumpulkan jadi berapa itu belum pernah dihitung ya? Belum. Wah, coba dikumpulkan, nanti setelah itu kita coba terbitkan itu sehingga kan jadi hasil karya yang luar biasa. Nah ini biasanya apa yang membuat Mbak Aida itu mudah untuk menuangkan ide dan gagasan dalam menulis? Nah ini kan kita ceritanya sedang ngobar. Ngobar itu programnya Lembaga Literasi Armus Ratu Lisa. Ngobar itu ngobrol bareng Ratu Lisa, ngobrol bareng rajin menulis dan membaca itu ya. Sehingga kucing ini pun juga mempengaruhi untuk kita bisa jadi ide gagasan di kucing ini ya. Ini kucing ini, halo kucing ya. Jadi kucing ini pun bisa menjadi salah satu bagian ide gagasan. Nah ini kalau Mbak Aida ini biasanya menuangkan ide gagasan itu di kala apa? Nulis itu biasanya mudah saat kapan? Biasanya saya menulis itu sesuai Sesuai mood. Wow, sesuai mood. Biasanya topik-topik apa yang diangkat? biasanya tentang kehidupan sehari-hari, Kehidupan sehari-hari, terus pertemanan dan pertemanan. Oh gitu. Nah itu memang menjadi salah satu bagian penting kalau Mbak Aida ini memang kawan suka nulis dan itu mengimplementasikan apa yang menjadi bagian kehidupan sehari-hari, dan ini memang menjadi salah satu bagian nyata Mbak Aida ini untuk menuangkan ide-ide gagasan yang cemerlang. Nah Mbak Aida ini ke depan rencana mau melanjutkan sekolah di mana ini? Di SMA 1 Negeri Magelang. Wah ini Mbak Aida ini merencanakan untuk studi lanjut di SMA Negeri 1 Magelang, dan ini upaya untuk mengembangkan. Kiat-kiat apa yang perlu dibagikan pada adik-adik kelasnya ini agar bisa mengikuti jejaknya Mbak Aida? Silakan pesan sama adik-adiknya, kiat-kiat belajar apa yang harus dilakukan? Kalau belajar, kalau misal kan saya juga pernah kalau belajar tapi nggak bisa nempel di otak. Nggak usah nempel karena nggak ada lemnya ya. Iya. Nggak ada lemnya. Lama nempel di otak, lama paham sama pelajarannya itu jangan menyerah, harus diulang berkali-kali biar paham. Tidak boleh menyerah, diulang berkali-kali, terus Paham, terus jangan malas latihan soal. jangan malas latihan soal, kawan. Jadi itu biar paham, ulang berkali-kali, jangan malas mengulang soal, terus pantang menyerah. Terus apa lagi? Terus rajin-rajin membaca. Rajin-rajin membaca, tuh kan seperti yang Pak Romadi katakan, ayo berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Karena dengan rajin menulis dan membaca itu dikatakan Mbak Aida tadi sudah terbukti ya. Jadi kalau kita rajin menulis dan membaca itu akan menambah wawasan kita dan pengetahuan kita bertambah. Dan ini menjadi penting untuk semua generasi, baik itu yang berada di TK, SD, SMP, SMA itu untuk senantiasa bisa berliterasi dengan Ratu Lisa. Nah, terus kiat-kiat menulis apa yang bisa di Mbak Aida bagikan pada teman-temannya untuk bisa latihan menulis itu dan memantik kemauan menulis itu biasanya dilatih dengan apa Mbak Aida? Kalau memantik kemauan menulis, saya lebih sering-sering baca buku tentang motivasi. Terus karena membaca buku kan juga menambah Perbendaharaan kata ya. Ya. Jadi membaca memang menjadi kata kunci ya. Jadi membaca menulis ini terintegrasi di dalamnya sehingga terampil membaca itu akan terampil menulis juga. Kalau belum terampil menulis dilatih terus, sehingga selalu saya katakan membacalah untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat, sehingga kita akan selalu bersinar seperti bintang, bulan dan matahari yang selalu menyinari bumi baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Dan disinilah kekuatan kita sebagai generasi muda. Kita harus menjadi generasi muda yang hebat dan bermanfaat, generasi muda yang selalu memotivasi dan menginspirasi, generasi muda yang bermartabat yang dan maslahat untuk umat. Maka disinilah kekuatan yang disampaikan Mbak Aida tadi. Ini selaku siswa berprestasi nomor 2 dari SMP Negeri 1 Magelang yang betul-betul memberikan kontribusi dan motivasi kepada seluruh generasi muda yang hebat dan luar biasa. Dan ini saya kira akan bisa berdampak untuk semuanya.
dan akan memberikan motivasi dan inspirasi. Nah, Mbak Aida, apa sebenarnya yang harus dimiliki oleh adik-adik kelas 7, 8 itu sehingga bisa sukses di kelas 9-nya? Kita harus banyak berlatih, Banyak berlatih, banyak membaca, banyak berdoa. Itu ya. Kawan, jadi memang kata kunci untuk bisa kita sukses itu harus berlatih terus-menerus, dan disinilah kekuatan kita untuk bisa kita realisasikan dengan kebersamaan, dengan belajar, berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan baca, dan itu akan memberikan dampak yang positif pada kehidupan kita. Dan semoga generasi muda Indonesia akan bisa mengikuti jejak Mbak Aida untuk berprestasi, juga selalu berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Dan inilah kekuatan kita untuk bisa kita wujudkan bersama-sama dalam koridor membentuk generasi muda yang unggul, kreatif, inovatif, dan produktif. Sekali lagi, berliterasilah dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca untuk generasi Indonesia. Dan terakhir akan menjadi salah satu bagian penting. Kita nyanyikan di sini aktif, di sana aktif. Nah, itu akan menjadi salah satu bagian motivasi kita. Mbak Ida, kita nyanyikan bersama lagunya. Di sini senang, di sana senang, tapi kita ubah syairnya. Di sini aktif, di sana aktif, di mana-mana kita kreatif. Oh ye, di sini aktif, di sana aktif, di mana-mana kita produktif. Ralalala gitu ya. Oke, bersama-sama. 1, 2, 3. Di sini aktif, di sana aktif, di mana-mana kita kreatif. Oh ye, di sini aktif, di sana aktif, di mana-mana kita produktif. Tralalalala, lalalalalala, lalalalalala, lalala, tralalalala, lalalalalala, lalalalalala, lalala. Oke, luar biasa. Mbak Aida, semoga sukses selalu untuk meraih mimpi dan cita-citanya, sehingga nanti ke depan mampu memberikan motivasi dan kontribusi untuk generasi dan teman-teman adik-adik kelasnya.